pencurian sepeda motor di sebuah penginapan di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri mendorong sepeda motor yang terkunci sambil mengangkat roda bagian depan ke tempat lebih aman. Pelaku berhasil menggasak satu unit sepeda motor jenis Matic milik petugas keamanan penginapan. Korban sama sekali tidak menyangka sepeda motor miliknya hilang, padahal motornya sudah dipasang kunci pengaman tambahan serta pintu portal penginapan yang tertutup. Pelaku awalnya masuk dari mana, Pak? Dari sini. Terus tuh buka portal, Didorongnya ya? dorong pelan, terus dia juga ke sana, baru motor didorongnya ke arah belakang. Sudah agak lama, motor baru dirinya, digelundungnya dulu, baru Didorong. keluar. Pelaku orang berapa, Pak? Hah? Pelakunya orang berapa? Berapa, Pak? Satu derean. Sendirian ya? Oke. Posisi kita saat itu di mana, Kak? Posisi lagi tidur. Lagi tidur. Ya. Subuh. Begitu tahu hilangnya kapan? Jam berapa? Pak, jam ada 5 tuh ada tamu. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 15 juta rupiah. Tadi siapa yang buka? Siapanya? Hah? Pegang kunci? Yang buka siapa? Siapa yang buka? Ketegangan antara petugas gabungan dengan keamanan kafe terjadi saat oknum keamanan menghalangi petugas yang akan merazia tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dini hari tadi. Kunci lagi. Selesai, kasihan itu kena pidana nanti. Mau keluar kamu malah kunci lagi. Yang lain duduk tenang. Yang lain duduk tenang. Duduk di tempatnya masing-masing. Setelah berhasil masuk, petugas temukan banyak pengunjung yang berkerumun dan melanggar protokol kesehatan. Ironisnya, saat digerebek, kafe masih beroperasi melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan masa PPKM level 2. Selamat malam, kami dari Provinsi DKI Jakarta. Anda sudah melewati jam batas operasional dan pengunjung melewati jam batas operasional. Selanjutnya, petugas membubarkan para pengunjung. Anda tidak membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Sebagai bentuk hukuman, kafe yang kedapatan melanggar dijatuhi sanksi penghentian operasi selama 3 kali 24 jam. Kami harap tidak melakukan terbaik. Itu KTP-nya diambil keliling-keliling KTP-nya. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Montong Gading, Lombok Timur. 3 rumah dan sejumlah kendaraan ludes dilalap si jago merah. Kebakaran Kodarnya Sakir dan Sirajudin, ada 2 orang. Kebakaran melanda pemukiman warga di Dusun Solong Tengah, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Warga yang panik tetap berusaha memberikan pertolongan. 3 rumah dan sejumlah kendaraan ludes dilalap si jago merah. Sumber api diduga berasal dari dapur salah satu rumah warga. Di atas lagi. Di atas. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Truk trailer bermuatan cat menabrak pembatas jalan dan terguling di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta. Kecelakaan itu terjadi akibat sopir yang mengantuk saat berkendara.
Sebuah truk trailer menabrak pembatas jalan di Jalan Jampea Koja, Jakarta Utara. Bagian depan truk ringsek menabrak besi gerbang pembatas pintu tol Koja dan terguling. Kontainer truk yang terguling melintang menutupi badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Proses evakuasi membutuhkan waktu dan petugas terpaksa menurunkan kren mobil dan forklift. Setelah truk berhasil dievakuasi, muatan yang berisi cat ini dipindahkan ke truk lain. Langsung nabrak gitu aja apa gimana? Iya, sepintas. Nggak sempat ngerem, Pak. Muatannya apa sih, Pak, itu, Pak? Cet. Mau ke Priok. Oh, mau ke pelabuhan. Dengan membawa ember dan jerigen, warga sekitar menampung cat yang tumpah menetes dari dalam kontainer. Sementara petugas PPSU dikerahkan untuk membersihkan tumpahan cat yang menutupi permukaan jalan. Dua sejoli ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan. Polisi menemukan senjata api lengkap amunisi di dekat korban. Warga Kampung Cibodas Pasar, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan 2 jenazah di dalam kamar kontrakan. Korban terdiri dari seorang perempuan dan teman laki-lakinya. Keduanya ditemukan tewas setelah warga curiga korban sudah 2 hari tak terlihat beraktivitas. 2 hari, hari Kamis itu tidak ada aktivitas. Kendaraan juga di sini yang beat itu putih itu hujan, panas, nggak dibetulin gitu, Pak. Biasanya si teteh itu, kalau itu kata tetangga itu jemuran gimana, ini nggak ada aktivitas gitu. Nah, jadi timbullah kecurigaan. Polisi yang menerima laporan langsung mengevakuasi kedua jenazah dari dalam kamar. Saat memeriksa lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata api, lengkap dengan amunisi, dan senjata tajam. Untuk senjata api, nanti kita akan periksa senjata api milik siapa dan apakah itu digunakan, itu nanti dari hasil langkah kita untuk otopsi. Polisi masih mendalami kasus kematian korban dan temuan senjata api serta amunisi di lokasi. Perampokan sadis menimpa seorang distributor gas LPG di Padang, Sumatera Barat. Seorang penghuni rumah tewas dan 4 lainnya disekap di dalam kamar. Itu lihat, posisi Bang. Posisi KB. Tinggal dia tuh, masuk ke dalam. Seorang penghuni rumah ditemukan tak bernyawa dengan tangan terikat tali usai disatroni perampok. 4 penghuni rumah lainnya juga ditemukan di dalam kamar dengan kondisi terikat tali dan disekap. Aksi perampokan ini terjadi di kawasan perumahan mewah di Jalan Kelok Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Selain melukai korban, pelaku juga menggasak seluruh barang berharga yang berada di dalam rumah mewah tersebut. 1 unit mobil, handphone, monitor CCTV, dan ATM milik penghuni rumah beserta nomor PIN-nya raib dibawa kabur pelaku yang diduga lebih dari 3 orang. Tim dari Polresta Padang dan Polsek Kuranji yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa saksi. Hingga kini sebanyak 5 orang saksi termasuk satpam dan pembantu rumah tangga di rumah tersebut tengah dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Seorang pria warga desa Batu Bintang, Pamekasan, Jawa Timur tewas dibunuh tetangganya sendiri karena dicurigai melakukan santet. Pelaku berinisial MH mencurigai korban telah menyantet 7 anggota keluarganya hingga meninggal dunia. Pelaku mencurigai korban karena 2 tahun lalu korban pernah mengancam akan membunuh semua keluarga pelaku.
Hingga saat ini pelaku telah ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan. Polisi juga mengamankan sebilah celurit yang diduga menjadi senjata pelaku untuk membunuh korban. Kita sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Tommy Prambana. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tommy. Selamat malam Pak. Ya Pak Tommy, kita mulai dari apakah pembunuhan ini dilakukan diam-diam atau kita tahu ada tradisi carok di Madura? Jadi untuk mulanya kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14, yang mana pada saat itu tersangka atas nama MH sebelumnya tidak memiliki niatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Namun pada saat itu MH bertujuan untuk menuju ke rumah salah satu kiai di tempat tinggalnya dan juga memberitahu bahwa keponakannya yang berumur 10 bulan meninggal dunia. Dan ia meminta bantuan kepada kiai tersebut untuk dimandikan dan juga disolatkan. Namun sebelum tersangka atas nama MH ini tiba di rumah kiai tersebut, ia melihat Pusadin yang selaku korban pada saat itu berada di depan rumah dan langsung masuk ke rumahnya. Dan di saat itulah tersangka ini teringat atas ucapan korban sekitar 2 tahun yang lalu, yang mana korban akan menghabisi keluarga dari tersangka, sehingga tersangka mengejar Pusadin atau juga korban ini masuk ke dalam rumahnya, dan juga sesampai di rumahnya MH terjadi cekcok mulut antara pelapor dan juga tersangka ini tadi, yang mana dia menanyakan penyebab dari kematian seluruh keluarganya tersebut. Namun pada saat itu korban mengatakan dan malah bertanya kepada pelaku, yaitu kenapa kamu mati juga, sehingga mendengar hal tersebut pelaku atau tersangka ini tadi amarahnya memuncak, sehingga ia langsung mengeluarkan celurit yang biasa disimpan di pinggang sebelah kirinya dan langsung membacok korban. Pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan tangan kosong, namun tersangka ini tadi melakukan pembacokan sampai korban meninggal dunia. Setelah itu, ya? Iya, Pak Tommy. Yang kita ingin tahu, kematian 7 keluarganya disebut akibat santet. Ada yang janggal mengenai ini, Pak? Kalau informasi yang kita dapat dari keterangan tersangka juga, tersangka merasa ada yang aneh mengingat 2 tahun yang lalu berturut-turut 7 keluarganya meninggal dunia, sehingga ia mengira yang membunuh tersebut adalah korban. Oke, tentu ada penyebab kematian kan Pak, yang membuat bahwa pelaku ini curiga sampai pada akhirnya membunuh korbannya. Apa kecurigaannya Pak? Kecurigaannya karena sekitar 2 tahun yang lalu korban sempat mengatakan kepada pelaku bahwa ia akan membunuh seluruh keluarganya. Seketika itu setelah ucapan tersebut dilakukan oleh korban, berturut-turut 7 keluarga tersebut meninggal dunia, hingga akhirnya pada hari Selasa tersebut keponakannya 10 bulan juga meninggal dunia. Nah, untuk korban sendiri sempat mengancam pelaku tidak, Pak? Artinya selain mengancam, mengaku bahwa penyebab kematiannya adalah akibat santet. Karena kita tahu santet ini kan sedang digodok juga dalam undang-undang, Pak. Betul, kalau keterangan dari korban sendiri itu tidak dijelaskan. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menyantet ataupun juga menyantet keluarganya, itu tidak disebutkan di sana. Namun di sini pelaku mengira karena ucapannya 2 tahun yang lalu tersebut, hal ini disebabkan yang meninggal ini sakit dan juga meninggal tiba-tiba, sehingga itu pelaku berpikiran bahwa itu adalah hasil dari perbuatan korban. Antara pelaku dan korban artinya sudah kenal. Untuk korban sendiri pekerjaannya apa, Pak? Untuk korban
pekerjaannya itu petani, itu di sekitar, jadi mereka ini masih tetangga. Iya. Jadi korban dan juga pelaku ini sama-sama petani. Ya. Ada keterangan yang dihimpun bahwa antara pelaku dan korban memang sudah berselisih paham atau memang sudah ada saling mengancam, saling santet begitu Pak dari tetangganya? Kalau informasi yang kami dapat itu tidak ada, jadi upaya-upaya dari mereka ini yang saling mengancam, apalagi dengan kata-kata santet tersebut itu tidak ada. Hanya saja pada saat itu yang saya jelaskan tadi, korban ini tadi itu sempat berbicara kepada pelaku bahwa ia akan menghabisi seluruh keluarganya. Ya, kita berharap proses hukum akan mengambil alih kasus ini dan keadilan bagi siapapun ditegakkan. Begitu, terima kasih Pak Tommy atas waktu Anda.